warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Fajriani, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Cianjur dengan fasilitator HJU Abdul Aziz dan pengajar praktik dengan kode 34 yaitu Buwang Sulastri. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk penugasan dari aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang diterapkan di dalam pembelajaran kali ini ada pembelajaran sosial emosional dengan kompetensi sosial emosional yang diterapkan. Ada dua, yaitu pengelolaan diri dengan melatih fokus melalui berdoa, dan kemudian kesadaran diri mengenal emosi atau perasaan melalui refleksi kegiatan belajar. Kemudian yang kedua ada pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di dalam pembelajaran ini adalah diferensiasi konten, yaitu pemberian konten materi berupa modul dan video untuk memenuhi gaya belajar peserta didik. Kemudian diferensiasi proses pemberian bantuan yang berbeda kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk, pemberian tugas yang berbeda. Peserta didik dapat memilih jenis produk yang akan dibuat, apakah berupa video, gambar, ataupun tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di semester baru ini. Mudah-mudahan segalanya serba baru. Tidak hanya kalau baju nggak ada yang baru ya, nggak dipakai seragamnya. Mudah-mudahan semangatnya baru. Motivasinya juga baru, keinginannya baru, dan itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebelum kita mulai, supaya lebih barokah, lebih hikmat, mari kita membaca doa. Tapi sebelumnya, ketika membaca doa, boleh on cam, boleh dinyalakan kameranya sebentar saja. Tapi nanti boleh dimatikan lagi. Boleh dibuka dulu kameranya. Boleh disiap-siap dulu. Nah, biar kelihatan ganteng sama cantiknya. Yang lain? Baru, iya. Kita ubah dulu tata letaknya ya. Biar kelihatan semuanya. Oke, terima kasih Robi, Rika, Adik, Sipa, Ridwan, Siti Nurjana, sudah on cam, Ayumi, Sri, Aidea, Aisiti, yang lain boleh Asti, kelihatan wajahnya. Ibu juga sebetulnya kurang tahu wajah kalian selama 1 tahun belajar, nggak pernah lihat wajahnya. Ya. Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Ketika berdoa, silahkan resapi setiap bacaan doa yang kalian ucapkan, kemudian maknai apa yang kalian ucapkan. Kalau kita sebagai seorang muslim itu kan harus khusyuk ya. Khusyuk itu artinya fokus. Ketika kita berdoa, kita latihan fokus. Mulai dengan berlatih dari doa kita. Bagaimana sikap khusyuk itu seperti apa? Kalian insya Allah pasti sudah tahu. Oke, mari kita berdoa dalam hati dengan dengan catatan kita berkhusyuk, berkhidmat, doa kita mudah-mudahan dengan kehusuan kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai.
Selesai. Ya, terima kasih. Boleh kalau jaringannya kurang stabil, mau off cam lagi silahkan. Tapi mudah-mudahan kalian tetap ada di tempatnya, tidak kemana-mana. Oke, mudah-mudahan tadi yang kita doakan, apa yang kita ucapkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu penyebab Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Silakan perhatikan. terhadap lingkungan? Polusi disebabkan oleh reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna. Reaksi pembakaran terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Reaksi pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna terjadi ketika senyawa karbon terbakar sempurna, sehingga reaksinya menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Berikut contoh dari reaksi pembakaran sempurna. Selanjutnya, reaksi pembakaran tidak sempurna, yaitu proses pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Berikut contoh dari reaksi pembakaran tidak sempurna. Dampak dioksida bagi lingkungan. Mengganggu proses fotosintesis. Mana? Ibu boleh minta dijelasin lagi gak Bu rumusan masalah, soalnya tadi sinyalnya agak jelek Bu. Oke, jadi yang namanya rumusan masalah itu diawali dengan pertanyaan. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Contoh nih rumusan masalah. Ketika kalian melihat ketika kalian merasakan bersin-bersin, rumusan masalah yang bisa kalian buat, mengapa saya bersin? Itu yang disebut rumusan masalah. Atau bagaimana bersin itu bisa muncul? Nah, itu adalah contoh rumusan masalah. Nah, yang ini kaitkan dengan gambar yang tadi, yang kedua knalpot yang tadi. Ada gambar mobil, ada dua kendaraan yang tadi kan ya? Iya. Nah, kalian bisa merumuskan masalahnya, silakan. Misalkan contoh nih, contoh rumusan masalahnya. Mengapa knalpot di kendaraan 1 dan kendaraan 2 berbeda? Gitu. Atau misalkan mengapa knalpot di gambar 2 mengeluarkan asap? Itu kan rumusan masalah. Nanti kalian harus juga memikirkan jawaban sementaranya atau kita sebut hipotesis. Oh, jawaban sementaranya, oh kenapa mengeluarkan asap? Karena pembakarannya apa, misalkan. Begitu. Oh, jadi yang pertama buat pertanyaan, terus dijawab lagi sendiri gitu. Ya. Iya, betul. Ya Ibu atur nuhun. Siap, sok. Sok ada yang kesulitan, sok silakan. Ibu, maaf belum bisa masuk. Apa boleh adik minta share screen-nya yang sebelumnya, Ibu? Share screen, oke. Nanti aku jaga di buku, Ibu. Ini aja adik, masuk aja ke sebentar. Oh, tapi kan nggak bisa ya. Bentar ya. Tunggu share screen lagi. Udah muncul? Sudah, Bu. Nah, yang ini. Kalian ingat kembali tadi yang sudah kalian kerjakan, kalian harus masuk Google Meet, kemudian kalian harus mengerjakan LKPD, tadi ada yang kesulitan, bahkan masuk Google Meet-nya juga kesulitan, buka LKPD-nya juga kesulitan. Apa perasaannya ketika kalian menghadapi situasi seperti itu? Ada yang mau curhat? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Boleh adik lagi, silakan.
untuk perasaan tersendiri pastilah ada rasa kaget ataupun ada rasa bagaimana caranya untuk lebih produktif, lebih aktif dalam hal ketika ada kendala. Mungkin untuk adik tersendiri itu adalah sebuah hal yang benar-benar jadi tantangan untuk adik lebih kreatif. Bagaimana caranya ketika adik tidak bisa mengisi di Google Form, adik bisa isi di buku dan adik juga bisa lebih mencerna materi ibu dan lebih mendawahkan sedikit wawasan adik untuk itu. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan buat Adik. Terima kasih Adik. Ada lagi yang lain? Perasaannya gimana? Saya keluar masuk Bu dari tadi, masuk Google Meet, keluar lagi, masuk Google Form, keluar lagi, atau aduh pusing ini nih, harus ngisi gitu pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu. Silakan, ada yang mau curhat, mengungkapkan perasaannya? Saya Bu izin menjawab. Silakan Rifda. Ini pelajaran pertama KBM ya Bu ya, jadi Ibu duluan fisika. Nah, Kimia sayang. Iya Ibu maaf. Nah, Rifda senang banget belajar seperti ini. Jadi penerapan ke otaknya itu jadi lebih mudah Bu. Jadi nerap banget gitu ke Rifdanya. Terus tadi pas ngisi soal tuh kayak di udah waktu udah dikduk. Ada stres? Lumayan lah, tapi enak. Jadi otak tuh dibuat terpikir gitu Bu. Bu nanti kalau lain kali belajarnya seperti ini lagi aja Bu. Jadi lebih nerap ke kitanya. Setuju gitu. Bu, setuju. Oke, siap. Jadi memaksakan diri ya. Daripada kita cuma dikasih materi, disuruh baca memahami sendiri, itu nggak enak. Beneran nggak enak. Nggak ada penjelasan Bu. Oke, terima kasih Rifda. Pastinya ada emosi-emosi tersendiri dalam diri, ada yang bingung, ada yang aduh ini gimana, ada yang tapi kuncinya tetap bagaimana kalian mengolah emosi itu, bagaimana kalian mengatasi rasa itu agar tetap bisa fokus belajar ya, walaupun tadi aduh ini gimana, ini harus ngerjain ini harus gini. Tapi itulah tantangannya ya. Iya, tentang mengolah perasaan, mengolah diri agar tetap fokus, tetap bisa belajar gitu, apapun yang terjadi. Oke, terima kasih Rifda. Terus jadi lebih berani untuk bertanya kepada guru itu Bu. Oke, alhamdulillah sudah melakukan. Nah, ini namanya refleksi ya. Ada lagi selain Rifda dan Adi? Ada yang mengungkapkan perasaannya? Atau boleh kalian gimana perasaan kalian udah sekarang belajarnya daring lewat Google Meet, lewat Google Form gitu ya. Perasaan kalian seperti apa sih, Ibu pengen tahu gitu. Izin menjawab juga Bu. Silakan. Untuk pembelajaran di daring seperti ini ya mungkin juga banyak teman-teman yang merasakan mungkin lebih rasanya itu ada sebuah gangguan dalam jaringan, mungkin itu dalam sebuah kekesalan. Dan memang juga terasanya juga ketika memang tatap muka itu satu mungkin terasanya lebih efektif. Dan memang kalau ketika daring itu hal-hal yang tidak diduga aja itu bisa aja terjadi Bu. Jadi emang benar-benar ada sedikit kesalnya juga apalagi kalau masalah jaringan. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Jangankan kalian ya, Ibu juga terkadang memang terkendala jaringan. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba mati, tiba-tiba waktu. Ibu minta, karena ini waktunya tidak akan cukup, udah mau hampir jam 10. Tugasnya nanti akan Ibu share juga di grup. Tugas intinya adalah kalian tolong buat gagasan cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Kalian boleh searching dulu di Google, boleh searching dulu di YouTube, silahkan kalian eksplorasi sebanyak mungkin bagaimana cara mengatasi, supaya muncul ide-ide, bagaimana gagasan itu muncul dalam diri kalian. Kemudian kalian tuangkan, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk infografis, atau kalau yang di sini sudah belajar Canva, boleh eksplorasi Canva-nya. Kalau yang sudah belajar edit-edit video, boleh silakan eksplorasi videonya. Silakan disepakati.
Adapun perasaan dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta rencana perbaikan yang akan dilakukan apa saja. Yang pertama, dari perencanaan, perasaan yang muncul dari kegiatan perencanaan ada perasaan khawatir karena ada takut kalau rencana yang akan dilakukan tidak sesuai dengan di lapangan. Ada deg-degan juga di sana, rasanya bercampur baur. Kemudian ada perasaan bingung juga karena sebetulnya pembelajaran belum dimulai, tapi kita harus melaksanakan aksi nyata ini, sehingga jadi muncul ide untuk mengajak satu kelas ikut pembelajaran di lebih awal begitu ya. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil agar kekhawatiran itu tidak ada, maka buatlah perencanaan sematang mungkin agar apa yang dilaksanakan dapat sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian lebih tenang lagi menghadapi situasi yang ada supaya muncul ide-ide kreatif, jadi dalam situasi apapun semua bisa diatasi. Kemudian adapun dari kegiatan pelaksanaan, perasaan yang muncul ada senang karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Kemudian bahagia juga karena alhamdulillah respon dari beberapa siswa sangat positif dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada juga gugup karena ini awal tahun ajaran, memulai lagi kelas baru, memulai lagi kegiatan KBM setelah sekian lama, cukup lumayan panjang liburnya, jadi gugup itu muncul kembali. Kemudian ada perasaan sedih juga ketika melaksanakan karena ternyata belum semua siswa ikut aktif, mungkin karena memang belum jadwal, barangkali ada perasaan-perasaan dan perasaan-perasaan malasnya masih ada barangkali, dan siswanya sendiri sepertinya belum siap sangat 100% karena masih di awal. Pembelajaran yang dapat diambil harus lebih percaya diri lagi untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian lebih mengenal lagi kemampuan peserta didik sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat, karena kemarin kegiatannya daring, agak kesulitan juga sebetulnya ketika memberikan bantuan ketika ingin melaksanakan diferensiasi proses. Jadi ketika daring sulit langsung bisa melihat siswanya, sekalipun ada beberapa siswa yang dipanggil yang berdasarkan data kemampuannya itu ada di bawah, tapi ketika ditanya bisa mengikuti, jadi tidak diberikan bantuan kembali karena siswanya menjawab bisa. Jadi saya percaya. Kemudian terus memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, lebih menguasai lagi perencanaan pembelajaran agar tidak ada hal-hal yang terlewat sekecil apapun. Rencana perbaikan yang akan dilakukan ini tentunya memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran dan mengingatkan kembali mereka terkait kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kemudian menerapkan semua kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensi di kelas melalui pembelajaran cooperative learning dan juga metode-metode yang lebih beragam. Terima kasih.